وتنتقي حبها من غير اختيار كل التبارك تجري لها وبها كل الدعاء بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, saya ingin memberikan sebuah ramalan, tapi ramalan yang tidak akan pernah dikatakan sebagai ramalan musyrik seperti di hadis-hadis Nabi. Ramalan musyrik itu kalau kita mengetahui hal-hal gaib, mengaku mengetahui hal-hal gaib masa depan yang itu diramal dengan menggunakan cara-cara gaib. Tapi kalau digunakan dengan cara-cara ilmiah seperti perhitungan falak, hitungan bulan dan bintang, kemudian hitungan-hitungan ya hisab gitu, seperti mohon maaf di Muhammadiyah itu juga ada hitungan hisab digunakan untuk menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan, Idul Adha dan lain sebagainya. Itu tidak masuk dalam kategori musyrik. Di Muhammadiyah 10 tahun lagi kita tahu pada hari Jumat tanggal sekian itu duhurnya jam berapa. Itu tidak musyrik. Nah, yang kan kita sampaikan hari ini juga sama. Sebuah prediksi, sebuah ramalan yang pasti akan terjadi pada tahun 2030 dan itu bukan hal yang musyrik. Dan ramalan ini berbeda dengan apa yang pernah diramal oleh beberapa ustadz-ustadz yang notabene-nya mereka selalu mencari hadis-hadis tentang akhir zaman, yang dulu pernah memprediksi katanya Dajjal akan muncul di tahun 2020, kemudian tahun 2025 akan muncul Imam Mahdi dan lain sebagainya. Bukan. Meskipun mereka menggunakan hadis, tapi mereka salah menafsirkan hadis-hadis itu. Karena hadis-hadis Nabi itu tidak sesederhana yang mereka fahami. Pada akhirnya ketika ramalan itu tidak terbukti, yang malu siapa? Seluruh umat Islam. Kita malu, saya sendiri malu, karena pada waktu itu saya sendiri pernah membuat konten yang membantah klaim-klaim tersebut. Jangan kita suka menggunakan hadis-hadis Nabi untuk memprediksi-prediksi masa depan yang tidak jelas. Karena hadis-hadis Nabi, Rasul saja tidak berani menyebutkan hari, tanggal, tahun. Kenapa kita manusia biasa yang hanya melihat hadis-hadis Nabi berani menggunakan tahun, tanggal dan juga bahasanya ya menggunakan sekian gitu. Bisa memastikan Dajjal muncul tahun sekian. Nah, ini nanti Imam Mahdi tahun sekian. Wah, kayak meyakinkan banget pasti akan muncul di tahun itu. Nggak boleh. Kenapa? Karena hadis Nabi sendiri tidak pernah menyebutkan tahun dan tanggal. Ya, itu bisa difahami. Nah, yang akan kita sampaikan pada tahun 2030 adalah sebuah perkara yang sangat besar yang akan menimpa umat Islam. Itu menggembirakan. Saking kita gembiranya, bahkan kegembiraan itu akan mengalahkan ketakutan kita terhadap munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu? Pada tahun 2030 kita melaksanakan Ramadan dalam 1 tahun itu 2 kali, yaitu bulan Januari dan bulan Desember. Bayangin, ini paket combo bagi umat Islam, paket combo 1 tahun dapat 2 Ramadan. Wah, luar biasanya. Coba bayangin, 1 tahun sekali Ramadan aja kita sudah sangat luar biasa menyambutnya, apalagi ini setahun 2 kali, bulan Januari dan bulan Desember. Ini yang saya maksudkan. Ini akan lebih dahsyat dengan apapun yang pernah kita alami, kita pernah dengar. Gak ada yang lebih membahagiakan bagi orang-orang beriman kecuali kabar gembira tentang Ramadan. Ramadan itu setengah tahun sebelum dia datang, orang-orang beriman itu sudah menggebu-gebu pengen menyambutnya. Ya Allah, kami sudah rindu dengan Ramadan. Kami rindu dengan suasana Ramadan. Bagaimana kami nanti sahur, bagaimana kami nanti berpuasa, bagaimana kami nanti berbuka puasa, bagaimana kami tarawih, bagaimana kami Ramadan itu dipenuhi dengan suasana yang penuh dengan ibadah, penuh dengan keimanan. Pada Ramadan itu orang-orang mau melakukan kemaksiatan aja sembunyi-sembunyi, takut. Kenapa? Takut malu dan lain sebagainya. Itu Ramadan yang selalu kita nantikan, kita rindukan. Kita rindu dengan bacaan-bacaan Quran di masjid. Kita rindu anak-anak ngaji di masjid, pakai tawaf. Ya meskipun banyak orang mengatakan nggak boleh pakai tawaf ngaji di masjid, nanti timbulnya ria, tetapi itu tetap kita rindukan. Ramadan kalau kita nggak dengar orang tadarusan di masjid menggunakan tawaf, itu kayaknya hampa hidup kita. Bener, Masya Allah. Pokoknya kalau Ramadan semakin kesini, semakin jauh daripada apa yang pernah kita jalani di masa lalu. Seakan-akan yang kita lalui saat ini itu betul-betul kayak hampa banget gitu. Ada yang hilang dari Ramadan itu, yaitu suara-suara Ramadan yang selalu hadir di toa-toa masjid. Nah teman-teman semuanya, ini pasti terjadi. Tahun 2030 Ramadan 2 kali ini pasti terjadi.
Nggak mungkin tidak. Kenapa? Karena perhitungan Masehi dengan perhitungan Hijriyah itu memiliki selisih sekitar 10 hari. Jadi lebih pendek hitungan Hijriyah daripada hitungan Masehi. Sehingganya karena ketidaksamaan itu, selisih itu yang akan terus membuat Ramadan bergeser. Setiap tahun Ramadan bergeser 10 hari, 10 hari, 10 hari. Maka yang tahun berapa itu nanti bulan Juni, nanti pada tahun sekian pada bulan Juli, terus naik terus sampai bulan Desember dan seterusnya. Nah sekarang ini nanti akan terjadi pada tahun 2030, pada bulan Januari kita melakukan Ramadan, dan di bulan Desember kita juga melaksanakan Ramadan. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar di 2 bulan itu, yaitu di bulan Januari ada Lailatul Qadar, kemudian di Desembernya juga ada Lailatul Qadar, 1 tahun kita dapat combo 2 Lailatul Qadar. Subhanallah, kita bayangkan pada tahun itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan hati, kita dapat pahala yang super combo. Nah itulah yang dilakukan oleh kaum muslimin, orang-orang beriman. Yang dirindukan adalah momen-momen Ramadan untuk mencari pahala, mencari keberkahan. Beda kalau orang-orang yang tidak suka dengan Ramadan. Setahun Ramadan aja bagi mereka kesengsaraan, apalagi 2 kali dalam 1 tahun. Itu bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.